Kita akan mulai dulu Bapak Ibu sekalian di yang kedua tadi, masalah bencana dulu. Yang merata. Ya. Apa kira-kira sebabnya? Dan kita kalau punya masalah apa saja Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu coba mencari tahu apa sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya dan kita perbaiki dari sebab itu, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar. Misal, Bapak Ibu tahu perut saya sakit karena lapar, tahu sebabnya lapar. Lalu kita makan, laparnya selesai. Misal kita tahu udara panas, sebabnya karena AC belum menyala, kita nyalakan AC-nya. Ya. Perut kita mules misalnya, sebabnya adalah saya ingin buang air, maka saya ke WC, clear, selesai. Maka kalau kita punya masalah apapun, cari sebabnya. Inti permasalahan apa, perbaikin dari situ, selesai. Kita nggak usah misalnya membongkar seluruh ruangan ini hanya karena mencari tahu kenapa satu lampu tidak menyala. Kita cukup mencari mana sumber permasalahan. Oh, lampu di ujung sana yang tidak menyala, atau AC yang sebelah sana tidak menyala. Maka kita coba ke titik itu, kemudian kita perbaiki, akan selesai sebenarnya masalahnya. Jadi mengetahui sebab permasalahan itu sangat penting. Ya. Sebab datangnya bencana ada beberapa, dan ini kalau kita hindari tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada satu ayat Al-Quran, bukan satu, ada dua ayat sebenarnya ya. Kalau saya tidak salah itu disebutkan di dalam surah Al-Qasas. Coba Bapak Ibu buka dulu surah Al-Qasas, surah nomor 28. Ayatnya 59 kalau saya tidak salah, 59 ya. Sudah dilihat? Al-Qasas 28 ayat 59. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ini kalimat rahasia harus dijaga. Kalau mau supaya Bapak Ibu tidak kena bencana merata, kata kuncinya di sini kata Allah, dan Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Artinya harus datang dulu di sana utusan, pemberi peringatan, nggak boleh loh, ini haram, dan seterusnya, menjelaskan hukum Allah. Kalau mereka tidak mau dengar, maka Allah bilang, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan apa? Kezaliman. Artinya kezaliman itu dosa yang merata. Dosa yang merata. Allah tidak akan membinasakan negeri, ya, tidak datang bencana merata kecuali ada masalah. Ya, kecuali ada masalah. Kalau tidak salah saya sempat berbicara dengan beberapa teman-teman di Houston ini, sebenarnya inti awalnya dari mana? Ada yang membahasakan ke saya kalau tidak salah dari sekitar pantai. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu keadaan pantai seperti apa. Maka bencana-bencana yang datang ini disebabkan karena ada sebuah masalah yang merata. Boleh saja manusia mengatakan, oh ini secara ilmiah seperti ini, penguapan air misalnya, kemudian meratahlah, ada angin dari barat, dari timur, dari utara, itu teori manusia. Tapi secara agama kita sudah disampaikan, karena yang menciptakan langit dan bumi dan apapun sistem yang ada atau mekanisme yang ada di dalam itu Allah. Allah lebih tahu semuanya. Ya. Jadi makna ayat tadi itu penting sekali dalam surah Al-Qasas, menceritakan Allah tidak akan membinasakan negeri kecuali penduduknya zalim, melakukan pelanggaran-pelanggaran agama dan merata. Hampir semuanya orang melakukan itu. Baik, kita masuk ke sebab pertama Bapak Ibu sekalian. Sebab pertama dari terjadinya bencana, penolakan terhadap Rasul. Penolakan terhadap Rasul atau utusan Allah. Tentu kalau zaman sekarang yang penolakan terhadap Nabi Muhammad alaihissalam, karena beliau Rasul terakhir. Allah sebutkan dalam surah Yunus, surah nomor 10, ayatnya ayat 13. Surah Yunus, surah nomor 10, ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walaqad ahlaknal quruna min qablihim lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh kata Allah, sudah dibuka semuanya? Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian karena mereka berbuat zalim. Pada saat Fir'aun mengajak kaumnya semua kufur kepada Musa alaihissalam, Allah binasakan. Seluruh pasukannya Fir'aun tidak terkecuali jumlahnya ratusan ribu orang. Ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sungai atau di Laut Merah, dan Fir'aun dikekalkan jasadnya untuk menjadi pelajaran. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata pada mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi jelas saksi bahasan adalah kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian ketika mereka berbuat zalim. Apa kezaliman mereka? Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang nyata, tapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi ini penyebab yang pertama yang menjelaskan tentang datangnya bencana. Dan ada ayat lain, masih poin ini juga, dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 tadi kita kembali, ayat 54, Allah menceritakan misalnya tadi tentang Fir'aun yang saya bilang itu ya. Al-Anfal surah nomor 8 ayat 54, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzdzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa agraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Perhatikan baik-baik terjemahannya. Keadaan mereka umat-umat yang Allah akan binasakan, siapapun yang melakukan sama akan datang akibat yang sama. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, keadaan umat-umat sebelum kita seperti umatnya, seperti Fir'aun, umatnya Nabi Musa AS, seperti Namrud, umatnya Nabi Ibrahim AS, seperti kaum Sodom, umatnya Nabi Lut AS, seperti kaum Thamud, umatnya Nabi Salih AS, seperti kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud AS. Ini semua Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang tempat-tempat tinggal mereka bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Ya, Bapak Ibu kalau ketik sekarang di Google apa yang tidak bisa didapatkan tentang foto-foto kaum Samud ya, atau kaum Sodom, ya, kaum Ad, apalah ya, Namrud, peninggalan kerajaan Namrud, piramida, peninggalan Fir'aun, ada semuanya. Allah SWT berikan keadaan mereka, orang-orang yang mengikuti umat-umat ini yang binasa, yang Allah binasakan karena kekafiran, siapapun yang ikuti akan sama akibatnya, akan sama. Yang mengikuti para nabi beriman kepada Allah, sebagaimana para nabi dan pengikut berimannya selamat, Musa dan pengikutnya selamat, Ibrahim AS dan pengikut selamat, Nuh dengan yang beriman selamat, ya, Saleh yang beriman selamat, ya, Hud dengan yang beriman selamat, Lut yang beriman dan yang beriman beliau selamat. Ini semua akan sama akibatnya. Kata Allah, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang zalim. Perhatikan di sini jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala kalau bencana itu disebabkan justru karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya, dan merata itu sifatnya, merata. Ya. Ya, dan merata itu sifatnya, merata. Ya. Kita pindah juga surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 13. Surah nomor 47 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Waktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah, artinya waktu mau dibunuh, kemudian akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu hai Muhammad, maksudnya Mekah, yang telah mengusirmu itu.
kami telah membinasakan mereka, maka tidak seorang pun yang menolong mereka. Tidak seorang pun. Dan saya sarankan sebentar, Bapak Ibu sekali lagi dibuka ya, tentang peninggalan-peninggalan situs ya. Dilihat lagi kembali peninggalan Fir'aun, peninggalan Namrud, peninggalan kaum Sodom, ya, peninggalan kaum Thamud yang di Madain Saleh di Saudi. Lihat peninggalan-peninggalan mereka, bagaimana masih ada tempat-tempat tinggal mereka. Dan ini semua pelajaran yang sangat luar biasa yang harus kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian surah Asy-Syu'ara, masih di poin pertama, penolakan terhadap para rasul. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 139. 139. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentang kaum Hud ya. Kaumnya Nabi Hud, namanya kaum Ad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakadzabuhu fa'ahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud itu, kaum Ad. Lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada mereka itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Itu tadi poin pertama tentang penolakan terhadap Rasul. Ya. Penolakan terhadap Rasul dan banyaknya orang-orang yang melakukan ini. Kata ulama ada dua makna penolakan Rasul. Penolakan secara umum yang sifatnya kekufuran. Jadi misalnya orang yang kufur, misalnya risalah Nabi Muhammad SAW, kufur. Sudahlah, enggak ada Muhammad itu, bukan Nabi. Maka ini sudah cukup membuka, kalau ini merata hampir semua masyarakat meyakini itu, dan sudah sampai kepada mereka para da'i-da'i, sampai kepada mereka dari media, bagaimana keterangan tentang yang risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka sudah ada hujjah atas mereka, atau argumentasi sudah sampai atas mereka. Dan ini tentu banyak sekali ya, di negara-negara non-muslim yang menolak Nabi Muhammad SAW, terbukti mereka tidak mau beriman ya. Yang kedua adalah kaum muslimin tapi mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka mau menerima apa yang mereka suka, mereka tidak mau menerima apa yang mereka tidak suka ya. Ada di antara muslimin begitu ya. Dan ini kalau merata maka bisa mendatangkan bencana. Apa yang mereka suka mereka terima, apa yang mereka tidak suka ditolak. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin, semoga Allah kasih hidayah, yang berusaha menggerogoti dan mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi SAW. Banyak sekali begitu. Misal laki-laki disunnahkan berjenggot, baik kalau dia tidak mau berjenggot jangan dia olok-olok. Karena kalau dia olok-olok itu sunnah Nabi SAW, tidak boleh. Perintah Allah, wahyu dari langit. Kata Nabi SAW, lebatkan jenggot kalian, potonglah kumis kalian, dan bertolak belakanglah dengan orang-orang majus, penyembah api. Dan dikatakan Nabi SAW kalau baca Al-Quran, kalau lagi baca Al-Quran menghadap kiblat, maka para sahabat bisa melihat jenggot beliau dari belakang karena lebatnya. Baik, ada orang menjadikan itu bahan olok-olok, gitu kan? Kenapa begini, kenapa begitu? Baik, kalau tidak mau lakukan jangan olok-olok. Karena mengolok-olok sunnah Nabi SAW masuk dalam masalah penolakan terhadap Rasul. Berbahaya, menjadi penyebab pemicu datangnya bencana umum. Misalnya seorang muslimnya pakai jilbab. Dia pakai karena dia tahu ini agama perintahkan. Gitu. Lalu kemudian ada orang tidak pakai jilbab, ngolok-ngolok. Kenapa pakai jilbab? Kenapa jilbabnya besar? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa harus diolok-olok? Kalau kita lihat ada orang lebih baik secara agama, Bapak Ibu sekalian, kita harus memujinya. Kita mengatakan, Masya Allah, mudah-mudahan satu waktu saya bisa seperti kamu ya. Gitu. Ya, kita harus belajar. Bukan malah kita olok-olok. Nah ini masuk poin kedua dalam masalah penolakan terhadap Rasul. Ya, terutama di sini Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi SAW, kullukum yadkhulul jannata illa man aba, dalam hadis sahih. Kalian semua pasti bisa masuk surga kecuali yang menolak. Kata para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang menolak masuk surga wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau menerima semua perintahku, suka atau tidak suka, sunnah atau wajib, dan meninggalkan laranganku, haram atau makruh,
maka dia mau masuk surga. Dan siapa yang menolak itu, memilah-milah, gitu kan, maka berarti dia menolak untuk masuk surga. Karena Rasulullah SAW tidak diutus kecuali untuk menyampaikan kepada kita wahyu dari langit. Dan Islam, agama ini adalah panduan hidup, bukan pilihan, tapi memang harus kewajiban.